Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Al-ayah. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, dimulai dengan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, juga kenikmatan sempat, yang tentunya dengan 4 hal macam kenikmatan ini kita semua pada kesempatan ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang tentunya hadirnya kita, wujud jasad kita adanya di majelis ini merupakan bentuk pengaplikasian dari apa yang kita ucapkan kepada Allah dan apa yang kita yakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, di dalam pembukaan, di mukadimah yang tadi khatib coba bacakan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hadid, yang mana Allah memberikan gambaran kepada kita semua dalam ayat ini yang bunyinya ma asaba min musibatin. Allah menggunakan salah satu huruf atau salah satu lafad, yang lafad ini tentunya bakal mendiadakan suatu unsur setelah lafad ini ada. Dengan adanya lafad yang disebut dengan lafad nafyun, menunjukkan peniadaan setelah hal-hal apapun yang terletak setelah kalimat nafyun ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ma asaba min musibatin, tidak ada suatu apapun bencana yang akan menimpa kepada diri kalian wahai manusia, fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, ataupun kepada diri-diri Anda sekalian, illa fi kitabin, yang menjadi catatan bagi kita semua ketika Allah berkata apa yang menimpa terhadap diri kita, musibah yang terjadi terhadap diri kita, musibah yang terjadi di alam bumi ini, maka Allah mengungkapkan semua itu pasti itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika melihat konteks ayat ini, Allah Subhanahu wa taala begitu sangat luar biasa memberikan satu gambaran penekatan kepada kita semua dengan setidaknya 2 aspek kejadian. Aspek kejadian yang menimpa bagi seluruh alam dunia ini, dan juga aspek yang menimpa musibah itu untuk diri kita sendiri. Kalaulah hanya bersifatnya alam dunia ini yang rusak, tentunya tidak semua orang akan merasakan itu. Kalaulah
misalkan konteks di dalam ayat ini Allah mengungkapkan ma asaba min musibatin fil ardi saja, tidak ada ungkapan wala fi anfusikum, menunjukkan bahwasanya terkadang tatkala musibah terjadi, tatkala suatu bencana terjadi, apa yang terjadi di tempat orang lain itu tidak akan terasa oleh diri kita semua. Maka Allah di dalam ayat ini menegaskan, kalaulah terjadi itu di bumi dan juga diri kita, maka Allah menegaskan kepada kita semua, itu semua sudah tercatat min qabli an nabra'aha, sebelum kita diciptakan. Inilah yang harus menjadi kekuatan keyakinan kita semua, bahwasanya kalaulah kita berkaca terhadap keyakinan kita, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi yang akan datang, apa yang terjadi di masa lampau, itu semua sudah ada garis ketentuan yang Allah berikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa ini dengan bahasa ma'asaba min musibah. Musibah itu di dalam Islam bukan hanya bersifatnya konteks bencana alam saja, tetapi apa yang menimpa, baik itu hal positif atau negatif pada diri Anda, maka Allah mengungkapkan itu semua sudah tercatat. Kita sedang diberikan berupa kelebihan material, ataukah kita sedang dikekurangkan yang namanya material, itu dalam konteks kalimat musibah. Meskipun hari ini bahasa musibah menjadi kata resapan di dalam bahasa Indonesia yang semuanya bermuara kebanyakan kepada kerusakan atau hal yang terjadi yang mengenai urusannya bencana alam. Hadirin wa iman rahimakumullah, ada hal yang perlu diperhatikan tatkala Allah membicarakan konteks musibah ini. Di dalam lanjutan ayatnya Allah mengungkapkan kenapa Allah memberikan musibah kepada kita, kenapa Allah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya apa yang terjadi itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz Allah. Maka terjawablah di dalam lanjutan ayat Allah mengungkapkan li alla ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah menjelaskan ayat yang tadi, sesungguhnya Allah mempunyai maksud dan tujuan. Apabila kamu sedang ditimpa musibah yang bersifatnya musibah memberatkan diri Anda, maka musibah tersebut janganlah menjadikan kita berduka, janganlah kita bersedih hati, janganlah kita merana sampai pada ujungnya terasa hidup ini akan meninggalkan kita. Allah mengingatkan kepada kita rasa sedih itu secara naluriah, secara kemanusiaan pasti akan ada tatkala Allah memberikan hal-hal yang hal-hal itu ternyata memberatkan diri kita. Hal tersebut menjadikan kita merasa berat, bahkan kesananya biasa diidentikan dengan hal yang negatif. Tapi Allah di dalam ayat ini mengungkapkan, antum semua, kalian semua wahai manusia harus senantiasa ingat bahwasanya tatkala itu terjadi itu sudah ketetapan Allah, maka jangan sampai engkau berduka berlebihan. Selain dalam konteks hal yang negatif, Allah pun memberikan gambaran tatkala antum semua, tatkala kalian wahai manusia ada dalam keadaan di mana Allah memberikan musibah, satu kejadian yang itu dapat menyenangkan kita semua, maka Allah memberikan gambaran, janganlah engkau merasa berbangga berlebihan, karena sesungguhnya apa yang diberikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah sistem yang Allah berikan. Allah memberikan gambaran kepada kita apa yang harus kita lakukan tatkala bersedih, dan Allah memberikan gambaran apa yang harus dilakukan tatkala Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, makanya biasanya
hal yang menimpa terhadap diri kita, kalaulah ada dalam kesengsaraan, maka Allah mengajarkan kepada kita semua melalui lisan para nabinya dengan cara apa kita harus bersikap. Maka bersikap kita diberikan gambaran bahwa kita harus menjadi orang yang sabar, harus menjadi orang yang bisa menahan diri kita, sehingga apa yang menimpa itu bukan menjadikan kita jauh terperosok ke dalam jurang kemaksiatan, tapi harus menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat salah satu definisi yang diberikan gambarannya oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau memberikan gambaran apa yang disebut dengan rasa sabar. Sabar menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu diidentikan dengan budi pekerti yang bisa dibentuk oleh seseorang. Artinya sifat sabar ini bisa berpotensi siapa saja mendapatkannya. Orang yang sabar, ia akan menahan nafsu, menahan rasa sedih, menahan jiwa dari kemarahan, menahan lidah dari merintih kesakitan, dan juga menahan anggota badannya dari melakukan hal-hal yang tidak pantas. Sampai-sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan di akhir ungkapannya mengenai sabar ini, beliau mengungkapkan sabar merupakan ketegaran hati terhadap takdir dan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah di sini menahan diri kita bukan semata-mata kita tidak ingin marah biasa. Menahan diri kita bukan semata-mata kita dalam konteks ingin dipuji oleh orang, tetapi menahan diri kita, sabar itu adalah menahan karena hakikatnya Allah memerintahkan itu semua, dan menahan itu tidak lain dan tidak bukan untuk kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Maka timbullah pertanyaan, tatkala kita ada dalam konteks sekarang rasa sabar ditimpa malapetaka kesengsaraan yang hadir dalam kehidupan kita, maka roda kehidupan pasti bukan hanya sengsara, tapi ada yang dinamakan dengan kebahagiaan, ada yang dinamakan dengan kesenangan. Tatkala Allah memberikan kesenangan, Islam mengajarkan kepada kita semua untuk berperilaku apa? Maka jawabannya ada dalam kata syukur. Kita berbangga, tentunya kebahagiaan yang hadir pada diri kita, kita harus ingat bahwa Allah lah yang memberikan kebahagiaan itu. Maka pantas tatkala Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan apa yang disebut dengan syukur, maka Ibnu Qayyim mendefinisikan rasa syukur itu menampakkan nikmat Allah melalui lisan dengan cara memuji dan mengakui, melalui hati dengan cara meyakini dan mencintai, serta melalui anggota badan dengan cara kita taat kepada Allah. Tiga hal yang harus kita wujudkan, tiga hal yang harus kita buktikan, bukan hanya basah bibir kita mengucapkan lafaz-lafaz kebaikan kepada Allah, bukan hanya kuatnya di dalam keyakinan kita bahwasanya hada min fadli rabbik, ini merupakan hal yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus menjadikan wujud bahwasanya kita benar-benar termasuk orang yang bersyukur dengan cara kita senantiasa taat kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan tentunya lebih kuat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, di khutbah yang pertama khatib mencoba
memberikan bahan tadzkirah kepada ikhwati iman semua yang hadir pada majelis ini, bahwasanya roda kehidupan pasti selalu berubah. Tatkala kita ada di atas, kita harus seperti apa? Tatkala kita di bawah, kita harus seperti apa? Kalaulah kita membaca, mencermati, mentadaburi ayat yang tadi disampaikan di khutbah yang pertama, kalaulah memang apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi dalam diri kita semua sudah tercatat di dalam catatan Allah, lalu buat apakah kita melakukan segala suatu hal dengan berbagai macam upaya? Pertanyaan itu sering muncul dalam benak diri kita. Kalaulah di sekolah nilai kita sudah akan keluar nilai 10, buat apa kita belajar? Toh dengan tidak belajar pun nilai kita akan 10. Kalaulah misalkan sudah ada dalam catatan nilai kita di sekolah itu akan menjadi nilainya 5, buat apa kita berusaha belajar? Toh nanti pula nilai kita akan tetap 5. Tapi dalam konteks ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu sistem yang luar biasa bagi kita semua. Allah memberikan gambaran yang namanya suatu kejadian apapun yang lalu, yang hari ini akan terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi di masa depan, itu semua sudah ada garis catatan yang sangat luar biasa. Tapi adakah orang yang mengetahui yang terjadi kemarin itu akan menimpa kepada dirinya? Apakah ada orang yang mengetahui hari ini dia akan seperti apa? Apakah ada yang mengetahui hari esok dia akan seperti apa? Maka di dalam konteks ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin selalu menilai upaya-upaya yang akan kita lakukan. Dalam bahasa Islam, dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa syariat, itu disebut dengan ruang ikhtiar. Bagaimana caranya kita terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri kita, untuk meningkatkan kredibilitas diri kita, sehingga kita tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dalam keadaan su'ul khotimah, tapi justru dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di dalam khutbah yang kedua sebagai bahan penutup, marilah kita mencermati salah satu hadis Rasulullah SAW yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengungkapkan dengan ungkapan ajaban li amril mu'min, sungguh takjub, sungguh menakjubkan ada pada diri seorang mukmin. Apa yang menakjubkan? Rasulullah memberikan gambaran, inna amro'ahu kulluhu khairun. Segala urusan, dalam urusan apapun, baik itu urusan yang menjadi kesengsaraannya, urusan yang menjadi kebahagiaannya, Rasul mengungkapkan kulluhu khairun, semuanya adalah kebaikan. Ketika Allah menghadirkan kesengsaraan, kita harus yakin bahwa kesengsaraan itu merupakan satu yang terbaik yang biasa jadi tatkala ketika kita dalam keadaan sengsara, kita bisa dekat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, tatkala hadirnya kebahagiaan itu harus kita yakini bahwa itu khair dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh Islam, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan ajaban lil mu'minin. Bahkan dalam lanjutan hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan ungkapan walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Hal tersebut, kebahagiaan, kesengsaraan ataupun apa yang terjadi menjadi kebaikan, semua itu tentunya tidak dapat dirasakan oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Ungkapan Rasulullah di dalam hadisnya, inna asobatun sarrahu syakaro, kalaulah seorang mukmin ini mendapatkan kesenangan, maka dia akan ada timbul rasa syukur pada dirinya. Di dalam lanjutannya, fakana khairun lahu, wa inna asobatu dzarrahu sabara, fakana khairul lahu. Dan kalaulah ternyata menghinggap kepada dirinya kesengsaraan, maka bagi dia rasa sabar ini akan terus menghinggapi pada dirinya, yang tentunya itu adalah kondisi keadaan yang disebut dengan khairun lah,
kebaikan bagi dirinya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pada khutbah Jumat hari ini khatib ingin menegaskan, janganlah kita bersedih tatkala kita ada dalam keadaan di bawah. Janganlah kita merasa terlalu bangga ketika kita ada di atas, karena hakikatnya Allah tidak menilai kondisi bawahan dan atasan, kondisi strata sosial kaya dan miskin, kondisi di mana kita dalam keadaan pembedaan dan sebagainya. Tapi yang Allah lihat pada diri kita adalah amalan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi surga bukan dimiliki oleh orang kaya, potensi neraka bukan dimiliki oleh orang miskin, tetapi potensi keduanya dimiliki oleh kita semua. Kita bisa masuk surga, kita bisa masuk neraka, kapanpun dan dimanapun tentunya kita akan berpotensi terhadap dua tempat itu. Maka janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, kalaulah ada setitik keimanan pasti kita dimasukkan ke dalam surga. Tetapi Allah juga mengingatkan kepada kita, tatkala kalaulah keimanan itu hanya setitik, ke surga pasti tetapi akan melalui yang namanya level neraka terlebih dahulu. Apakah kita menginginkan kepada neraka terlebih dahulu, ataukah kita ingin langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah Jumat hari ini menjadi bahan tadzkirah bagi kita semua. Mari wujudkan rasa syukur kita kepada Allah, rasa sabar kita kepada Allah, yang tentunya hidup kita hari ini mudah-mudahan menjadi manifestasi investasi kehidupan kita yang akan menjadi investasi yang abadi, yang kekal, yang tentunya investasi kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Terus perkuat amal soleh, terus perkuat keimanan, maka insya Allah dengan iman dan juga amal soleh, apa yang kita lakukan akan berbuah keindahan kapanpun dan dimanapun. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh khatib pada Jumat kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi khatib yang menyampaikannya. Kita tutup dengan doa di majelis ini dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.